Atsari sujud atau bekas sujud yang kita kenal umumnya tanda hitam di dahi. Bila dikaji lebih mendalam, makna dari atsari sujud sangat penting, artinya bagi umat Islam. Tidak hanya sekedar bekas sujud berupa tanda hitam di dahi, dikarenakan seringnya sujud dalam sholat, tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan syariatnya, dan ketabahan dalam menyampaikan risalah sehingga mempunyai efek yang berarti bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan bagi peradaban manusia. Kata atsari sujud bisa dilihat dalam Al-Quran Surat 48, Al-Fat, ayat 29 yang berbunyi, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap bentuk kekafiran, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, yaitu dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Dalam pemahaman sehari-hari, sujud merupakan salah satu rukun sholat dengan posisi muka, telapak tangan dan ujung jari kaki sejajar dengan tanah atau lantai. Namun makna aktual sujud dalam konteks atsari sujud adalah ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur dan Maha Berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manusia mutlak harus mentaati aturan-aturan yang diturunkan Allah melalui kitabullah yaitu Al-Quran, dan mematuhi aturan-aturan Allah yang ada di semesta alam atau ayat-ayat kauniyah. Pendapat ulama yang penulis ambil yaitu dari Syekh Abdullah Al-Faqih dalam Fatwa Asy Syabakah Al-Islamiyah menyatakan, tanda hitam di dahi kerap hanya terlihat pada muslim laki-laki saja. Padahal, masih ada perempuan muslim yang termasuk dalam golongan ahli ibadah, dan bekas sujud tidak nampak karena menggunakan hijab. Untuk itulah, Syekh Abdullah berpendapat, tanda kehitaman pada dahi lebih didasarkan pada faktor alami dari tubuh seperti tata cara sujudnya, durasinya, frekuensinya, dan objek tempat sujudnya. Jika sujud di atas benda yang lebih kasar, tanda itu akan lebih tampak. Namun, secara umum, bukan ini maksud ayat tersebut, yaitu surah Al-Fat ayat 29. Ada atau tidak ada tanda bekas sujud tidaklah menjadi standar kesolehan seseorang, jelas Syekh Abdullah yang diterjemahkan Farid N. Umen dalam buku Fikih Praktis Sehari-Hari. Imam Bagawi dalam Ma'alimut Tanzil juga berpendapat serupa. Bila tanda hitam di dahi adalah tanda kesolehan, dikhawatirkan ada pihak tertentu yang dengan sengaja membuat tanda tersebut seperti kaum Khawarij atau kelompok yang ingin terlihat seperti ahli ibadah. Ulama lain memaknainya secara sosiologis bahwa yang dimaksud bekas sujud di dalam ayat di atas, ialah resonansi sosial yang dimiliki para ahli sujud. Tidak satupun ulama tafsir yang mengatakan bekas sujud itu harus dalam bentuk fisik di dahi. Akan tetapi, umumnya mereka berpendapat bekas sujud di dalam ayat di atas ialah pengaruh ahli sujud di dalam komunitas masyarakatnya. Seberapa banyak ia bisa memberi manfaat di dalam masyarakat sekitarnya. Jadi, tidak perlu berupaya menghitamkan dahi dengan berbagai cara karena bukan itu yang menjadi hakikat makna bekas sujud. Selama ini masih ada kelompok masyarakat yang berusaha dengan berbagai cara menghitamkan dahinya sebagai tanda sujud. Upaya seperti itu tidak perlu, bahkan hal itu bisa dikategorikan merusak keindahan yang Allah anugerahkan kepadanya. Pertanyaan otokritik yang layak untuk direnungkan adalah, untuk apa mengejar kuantitas dan formalisme keagamaan, tetapi tidak membawa dampak pada kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat? Untuk apa memiliki tanda hitam di dahi jika kita tidak respek dan tidak peduli terhadap problem sosial di lingkungan kita? Ayat-ayat tersebut tadi menunjukkan bahwa kesalehan individual tidak ada artinya tanpa didukung kesalehan sosial, sebagaimana digambarkan dalam ayat di atas. Dilihat dari maksud dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, ialah untuk sukses menjadi seorang hamba, dan sukses sebagai khalifah. Kesuksesan kita sebagai hamba diukur melalui intensitas hubungan vertikal dengan Sang Khalik, dan kesuksesan kita sebagai khalifah diukur melalui efektivitas hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti alam raya, termasuk di dalamnya lingkungan hidup,
seperti hewan dan tumbuhan serta ekosistem lainnya. Manusia menjadi khalifah bukan hanya untuk kalangan manusia, melainkan juga alam semesta. Aturan umum dari ilmu Allah yang ada di alam bahwa bila manusia berbuat baik terhadap alam yaitu dengan menata dan membangun, maka alam pun akan berbuat baik kepada manusia dengan memberi manfaat yang banyak untuk kepentingan manusia. Dengan demikian bumi menjadi tertata seperti taman dan layak untuk ditempati yang diistilahkan dengan jannah atau surga di dunia. Taat kepada aturan Allah di bumi ini adalah bentuk sujud kita kepada Allah, dan bekas sujudnya adalah bumi yang tertata laksana surga. Sebaliknya apabila manusia berbuat jahat atau zolim atau merusak terhadap alam atau bumi maka alam atau bumi akan menjadi rusak sehingga bumi menjadi tidak layak dihuni. Dengan demikian kondisi bumi yang tidak tertata, dan rusak ditambah dengan perilaku manusia yang tidak bermoral, maka kondisi tersebut menjadi neraka di dunia. Karena manusia tidak taat kepada Allah dengan kata lain tidak sujud kepadanya, maka berakibat bumi tidak tertata bagaikan neraka. Maka aturan Allah di bumi ini berlaku atas semua manusia. Apabila manusia memahami dengan sebenar-benarnya aturan itu maka manusia cenderung berbuat baik kepada alam dengan menatanya. Inilah bentuk aktual bekas sujud karena manusia taat terhadap Sang Maha Pencipta yang mengatur alam ini. Selanjutnya, manusia harus sujud atau taat kepada ayat-ayat yang tercantum dalam Kitabullah. Dalam hal ini adalah Al-Quran, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Semua aturan-aturan dalam Kitabullah merupakan prinsip-prinsip kehidupan yang harus diurai terlebih dahulu sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Ayat-ayat Allah yang dilaksanakan manusia secara murni dan konsekuen akan membentuk manusia menjadi insan kamil atau manusia paripurna, sehingga sanggup menjadi wakil Allah di alam atau wali Allah karena tawakal kepada Allah. Wali Allah dengan ajaran ilahi sangat layak untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang mengatur urusan manusia di bumi. Pemimpin itulah yang akan dicintai oleh rakyatnya, maka rakyat tidak segan-segan membantu dalam mewujudkan keinginan pemimpinnya. Banyak contoh pemimpin yang berhasil dalam membangun peradaban yang diridhoi oleh Allah yang bisa dilihat dari hasil karyanya dan mampu bertahan sampai sekarang. Karena ketaatan kepada Allah itu, maka sebagai wujudnya atau sebagai bekas sujudnya adalah rakyat yang juga taat kepada Allah, dan hasil karya yang bermanfaat bagi manusia yang bisa bertahan lama. Hasil karya itu bisa berupa sistem bermasyarakat yang baik, ataupun bangunan monumen kebaikan yang bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah, kami tulis dalam Lauh Mahfudz, bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh ini tentu saja memiliki bekas sujud.